Hai guys, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang interpretasi psikologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fadlan Kamal. Saya Lutfiah Anissa. Saya Devi Fiani. Saya Fatur. Apa sih interpretasi psikologi itu? Menurut Leon Halevi, interpretasi psikologi adalah suatu kegiatan yang dilakukan apabila ada suatu keadaan sulit untuk dipahami secara biasa atau secara langsung. Aktivitas dalam interpretasi adalah memberi suatu kerangka referensi. Contohnya, klien datang dengan pandangan kosong, menangis, dan ketika ditanya, diam. Kita bilang bahwa dia sedang depresi. Term depresi merupakan suatu kerangka referensi. Jadi, interpretasi psikologis mengenai suatu hal atau memberi definisi kembali pada situasi melalui klien. Apa sih yang membedakan interpretasi psikologis dengan interpretasi lainnya? Perbedaannya terletak pada penggunaan kerangka teoritis dengan teori psikologi. Misalnya, ada seseorang yang kejam dan kaku serta berbicara aneh. Dalam kedokteran disebut epilepsi, sedangkan dalam psikologi disebut seseorang itu sedang mendapat serangan histeria. Selanjutnya ada evaluasi terhadap interpretasi. Jadi, interpretasi psikologis yaitu mencari kerangka psikologis yang sesuai dengan kepentingan atau konsisten dengan kerangka teoritis yang digunakan. Dengan demikian, tidak boleh ada penilaian benar atau salah, tetapi tepat ataupun kurang tepat, maupun cocok ataupun tidak cocok. Sebagai contoh, misalnya kita melihat orang ini terus-menerus membicarakan masalah keluarga maupun permasalahan pribadi yang dihadapinya, lalu menceritakannya kepada semua orang. Sama saja, kita sebagai orang awam yang mendengar cerita orang ini, itu pasti menilai orang ini selalu mengeluh dan terus mengeluh terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Interpretasi kita terhadap orang ini pasti dia tidak pernah terima keadaannya saat ini, ataupun ia sedang mengalami stres yang berat. Nah, kita tidak mengatakan interpretasi ini benar ataupun salah, karena kita tidak tahu sebenarnya kondisi orang tersebut sedang mengalami permasalahan seperti apa. Tapi kita bisa mengatakan bahwa interpretasi ini tepat ataupun kurang tepat. Interpretasi dangkal atau dalam. Contoh yang pertama yaitu seorang ibu sangat melindungi anaknya, cemas terhadap keselamatan anaknya secara berlebihan. Interpretasinya yaitu pertama, ibu ini sebenarnya benci dengan anaknya. Kalimat tersebut berkaitan dengan psikoanalisa. Yang kedua, ada ibu ini merasa bersalah dan dikompensasikan dengan cara melindungi anak tersebut secara berlebihan. Yang ketiga yaitu ibu sangat takut kehilangan anaknya, sehingga ia melindungi anak tersebut secara berlebihan. Interpretasi satu lebih jauh daripada yang kedua. Yang satu lebih dalam, sedangkan yang dua lebih dangkal. Selanjutnya itu ternyata tren tersebut kurang tepat karena yang harus dilihat dalam interpretasi adalah kompleksitas hubungan peristiwa dan interpretasinya yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat.
Yang selanjutnya ada tahap dalam proses interpretasi. 1. Tahap semantik. Tahap semantik adalah hubungan proses mental atau simbol dalam proses bicara. Tahap semantik mengubah data ke dalam pernyataan. Contoh: 1. Peristiwa anak 2 kali tidak naik kelas. 2. Tidak dapat mengenakan baju yang berkancing. 3. Pemahaman akademiknya yang kurang. Gejala P1 yang muncul 1, 2, dan 3. Ini akan diinterpretasikan. Alternatif interpretasinya 1 dan 3. Artinya malas belajar. 2. Self-help kurang atau pertolongan terhadap dirinya kurang. Kemudian dari gejala-gejala yang ada, apa yang dapat ditarik kesimpulannya? Interpretasi semantik, malas dalam belajar, dan kurangnya mandiri. 1, 2, dan 3. Tahap dalam proses interpretasi lanjutan. 2. Tahap proporsional. Formulasi mengenai hubungan-hubungan. Hubungan ini dirumuskan berdasarkan ST teori atau T3, atau disebut gejala psikomotorik dalam belajar, sugesti kepribadian, membaca, makan, dan berlari. Contoh, kita tahu bahwa biasanya pemahaman akademik berkaitan dengan potensi intelijensi yang kurang. Thank you for watching. See you the next video.